Halo semua, kenalin nama gue Evander dari jurusan Marketing Communication. Saya Andreas Kurniawan, dosen dari Desain Komunikasi Visual, Creative Advertising. Nama aku Rahmat, aku dari Content Creation di Corporate Marketing Communication-nya BINUS. Nama aku Valencia Davina, aku dari jurusan Mass Communication BINUSian 26. Aku Teresia Diana atau biasa dipanggil Tere, dan aku di BINUS itu sebagai Brand Communication di Corporate Marketing Communication Bina Nusantara. Kalau menurut kamu AI itu nggak cuma tentang apa sih? Selain ChatGPT, mungkin teman-teman dulu tahu salah satu platform yang banyak dipakai juga itu namanya Grammarly. Nah, karena sometimes aku juga butuh untuk bahasa Inggris ya di pekerjaan aku. Nah, itu merupakan salah satu platform AI yang berguna juga sih guys gitu. Sebenarnya AI itu sendiri tuh udah luas banget, nggak cuman tentang AI itu mengambil pekerjaan manusia aja ya. Tapi sebenarnya AI ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Contohnya kayak untuk bantu jadi customer service-nya dan juga untuk bisa bantu packaging barang-barang yang nanti mau dikirimkan ke customer-nya. Menurut saya, AI itu bisa dimaksimalkan di sisi birokrasi pemerintahan seperti penggunaan chatbot. Karena dengan adanya chatbot itu, masyarakat bisa dilayani secara full 24 jam seminggu gitu. Itu sebetulnya dia lebih mirip kayak semacam memberikan suatu standar bahwa manusia itu harus lebih tinggi dari itu. Nah, jadi kita harus membentuk pribadi-pribadi yang bisa memberikan suatu arahan atau perintah pada AI tersebut. Karena jawaban-jawaban dari AI itu juga belum tentu benar. Dia harus kembali lagi, kita harus cross check ya. Disitulah kemampuan sebagai seorang dalam tanda kutip penyuruh AI atau orang yang memerintah AI juga harus tahu apa yang diperintahkan seperti itu. Pandangan lain, AI itu nggak cuma soal kemudahan buat kita tentunya ya. Karena mungkin kita mikirnya dengan ada AI pekerjaan kita semakin mudah. Memang di satu sisi betul, tapi menurut aku kita nih sebagai human resource-nya lah ya istilahnya, kita juga bisa evolve nih bersama dengan AI untuk menciptakan karya-karya yang lebih bagus juga atau lebih produktif juga gitu. Terus kalau menurut kamu sendiri, behavior kita dalam penggunaan AI itu kayak gimana? Kalau ditanya behavior, sikap masyarakat ya terhadap AI, itu memang masih dalam area yang abu-abu. Khususnya kalau saya memang praktisi di dunia desain, karena pertama AI itu butuh database. Dan database itu tentunya milik dari berbagai seniman-seniman atau desainer dari seluruh dunia. Dimana ketika database ini diambil atau dalam tanda kutip dicuri, nah ini berbahaya sebetulnya. Jadi ada isu-isu yang terkait dengan legal, terkait dengan hukum, itu masih memang belum clear. Yang gue lihat, kita sebenarnya udah cukup bertanggung jawab, namun ada catatannya, ada beberapa kalangan mahasiswa nih, mungkin dalam gunain AI itu tuh belum bertanggung jawab secara sepenuhnya gitu. Kebanyakan langsung copy paste aja dan tidak bertanggung jawab. Bahkan semena-mena mengambil jawaban dari AI dan langsung mengumpulkan ke forum ujian. Dan itu menurut aku akan merugikan diri sendiri karena Windows nyontek sama dengan DO, betul? Saat ini tuh masih 50-50 gitu. Jadi sudah mulai banyak yang teredukasi gitu ya dan bertanggung jawab dengan penggunaan AI, digunakan secara ethical gitu, bukan buat dalam tanda kutip hal yang aneh-aneh. Tetapi di satu sisi pengalaman aku juga yang ngelihat di di X ya sekarang namanya, atau di TikTok gitu, masih banyak juga mungkin yang disalahgunakan untuk menyebarin berita-berita kebohongan atau kayak kalimat-kalimat yang sebenarnya mungkin orang itu tuh nggak pernah ucapin tapi dibikin pakai AI untuk mengucapkan atau melakukan hal-hal tersebut gitu. Terus dengan kondisi sekarang, menurut kamu Indonesia siap nggak ya menggunakan AI? Siap nggak siap, Indonesia saya kira harus siap menerima AI itu sendiri. Karena kita nggak bisa membatasi diri kita dengan perkembangan teknologi kan. Siap nggak siap, kita memang tidak akan pernah siap gitu. Nggak hanya Indonesia, saya pikir bahkan dari Amerika sendiri juga ada isu yang sangat fundamental ya. Akhir tahun 2022 kemarin ada suatu pameran seni itu ternyata dibenangkan oleh AI begitu. Jadi menurut saya memang tidak akan ada yang pernah siap. Tetapi kita harus berproses dan kita nggak pernah berhenti belajar terhadap teknologi ini.
mungkin perlu pembekalan lebih dalam lagi ya, seperti sosialisasi, seminar yang berkaitan dengan AI agar sosialisasi ini membantu kita sebagai individu di muka bumi ini tahu nih, oh AI itu nggak menjadi alat utama untuk menggantikan peran kita, melainkan AI itu cuma membantu kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi perlu banget sosialisasi yang mendalam sih untuk pembekalan kita di masa depan juga kan untuk lebih baik. Mungkin education terhadap AI itu bisa lebih banyak diimplementasikan lagi gitu ya, either di pendidikan dasar atau higher education di Indonesia. Dengar-dengar sih sekarang karena aku kerja di higher education ya, jadi udah mulai, terutama di BINUS ya, udah mulai untuk dimasukin ke dalam kurikulum gitu. Jadi sudah ada lah ya kesiapannya gitu ya. Eits, penjelasan tadi masih sebagian ya dari yang mungkin dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam mempergunakan kecerdasan buatan. Masih banyak kok pemanfaatan dan bahkan tantangan yang masih jadi polemik. Jadi Smart Viewers harus tetap stay tune ya.